Terima kasih Anda masih bersama Sergap Investigasi. Pemirsa, ratusan rumah di pemukiman padat penduduk Tambora, Jakarta Barat terbakar. Penyebabnya diduga akibat kompor gas yang meledak. Warga korban kebakaran berupaya mencari barang berharga di puing sisa kebakaran. Kobaran api melahap habis lebih dari 100 rumah di pemukiman padat Jalan Terusan Raya Tambora, Jakarta Barat. Warga yang panik berupaya menyelamatkan barang berharga mereka. Kencangnya angin dan banyaknya bahan mudah terbakar menyebabkan api cepat membesar. Sempitnya akses menuju lokasi sempat membuat petugas kesulitan memadamkan api. Api juga menghanguskan pasar Pos Duri yang dekat pemukiman. Asap Pak, asap penuh. Asap aja penuh ya? Asap tuh di gang rumah saya penuh. Nggak ada suara ledakan ya? Nggak ada, belum. Nggak ada ya? Pasca kebakaran, warga masih berupaya mencari barang berharga di antara puing-puing sisa kebakaran. Sejumlah ibu-ibu tampak termenung menyaksikan rumah mereka hangus terbakar. Penyebab kebakaran diduga akibat kompor gas yang meledak. Warga korban kebakaran mengungsi diantaranya di Aula Kelurahan Duri Selatan dan gedung sekolah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pembunuh wanita cantik manajer perusahaan ternama di Surabaya ternyata kekasihnya sendiri. Pelaku yang berusia 11 tahun lebih muda cemburu menduga kekasihnya berselingkuh dengan pria lain. Mobil korban juga dibawa kabur pelaku selama 1 bulan. Pembunuhan Irina Siska, wanita 43 tahun manajer perusahaan ternama di Surabaya terungkap. Korban ternyata dibunuh oleh Bayu Adi Irawan, 32 tahun, kekasih korban. Pelaku yang merupakan maklar jual beli mobil ini ditangkap setelah buron selama 1 bulan. Pelaku juga membawa kabur mobil dan uang milik korban. Korban ditemukan tewas bersimbah darah di ruang tamu rumahnya di perumahan Alam Juanda, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur terungkap. Awalnya keluarga curiga korban tak keluar rumah selama 3 hari. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati dan cemburu kepada korban. Rasa cemburu karena merasa korban ini menerima tamu pada saat tersangka ini mau datang ke rumah. Polisi mengamankan mobil korban yang sempat dibawa kabur pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku ditahan di Mapolres Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra iNews melaporkan. Pengusaha roti asal Taiwan yang ditemukan tewas di Sungai Citarum, Subang ternyata dibunuh sekretarisnya yang juga kekasih korban. Pelaku merencanakan pembunuhan dengan melibatkan 8 orang termasuk seorang notaris. Pelaku sakit hati karena korban menolak bertanggung jawab atas kehamilannya, bahkan hendak menikahi pembantunya. Mayat Su Minghu, pengusaha roti asal Taiwan, ditemukan di Sungai Citarum, Karangwangi, Subang setelah 1 pekan menghilang. Dari hasil otopsi di tubuh Su Minghu ditemukan sejumlah luka akibat senjata tajam. Su Minghu selama ini tinggal di Bekasi bersama keluarganya. Dari hasil penyelidikan, polisi kemudian menangkap kekasih Su Minghu yang merupakan dalang pembunuhan bersama 8 orang lainnya. Para pelaku selain kekasih sekaligus sekretaris korban juga melibatkan karyawan serta seorang notaris yang menyimpan dokumen harta korban. Dalang pembunuhan menjanjikan uang 150 juta rupiah pada para pelaku. Su Minghu dibunuh di rumahnya 24 Juli sekitar pukul 5:30 sore, kemudian mayatnya dibuang di sungai. Sehingga timbul niatnya kemudian menghilangkan si korban. Karena memang pertama SS sudah pernah sakit hati. Sudah pernah disetubui, hamil, ya. Ini pengakuan daripada SS. Dia mendengar kabar bahwa korban ini akan menikahi pembantu rumah tangganya. Ya.
Dengan perkiraan kalau menikahi pembantu rumah tangganya, maka hartanya bisa berpindah kepada calon istrinya. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti alat yang digunakan untuk membunuh. Para tersangka terancam hukuman mati. Dari Jakarta, Revi Eka Putri, Ahmad Muharlin, dan Arif Tribawono iNews melaporkan. Seorang staf kantor pemilihan umum atau KPU tewas akibat diserang oleh orang tak dikenal. Korban yang berasal dari Banyumas, Jawa Tengah diserang saat berboncengan motor bersama rekan kerjanya. Ibu korban menangis histeris sambil terus mendekap foto anak kesayangannya. Wanita ini menangis histeris mengetahui Hendrik Jopinski, putranya, tewas diserang orang tak dikenal di wilayah DKI Yahokimu, Papua. Wanita Parubaya ini terus mendekap foto putranya dan memanggil-manggil nama anaknya. Keluarga berupaya menenangkan wanita ini. Beberapa anggota KPU dan warga mendatangi rumah duka di Jalan Sunan Ampel, Desa Kedung Malang, Banyumas, Jawa Tengah. Hendrik tewas diserang sekelompok orang tak dikenal saat berboncengan motor dengan rekan kerjanya di wilayah DKI Yahokimu, Papua. Keluarga tak menyangka jika korban yang bertugas di KPU Yahokimu sejak tahun lalu menjadi korban kebrutalan. Pihak KPU menyatakan duka mendalam kepada keluarga dan meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini. Tak cuma itu, petugas KPU pun diingatkan berhati-hati saat bertugas. Sebelumnya dia kan di Telkom, kuliah terus lulus, sempat kerja di tempat lain, terus baru 2019 ke nyalon PNS, terus keterima langsung dikirim ke KPU. Kepada penyelenggara pemilu se-Indonesia, saya ingin sampaikan bahwa peristiwa semacam ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, agar kita dalam menjalankan tugas-tugas kita sangat berhati-hati, ya, memperhatikan juga situasi sekitar. Jenazah korban akan dimakamkan di TPU Kedung Malang. Dari Jakarta dan Banyumas, Jawa Tengah, iNews melaporkan. Perampokan sebuah minimarket terekam CCTV. Dua pelaku mengancam karyawan minimarket dengan senjata tajam. Pelaku menggasak uang dan sejumlah barang senilai 50 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV terlihat dua perampok masuk dan mengancam dengan senjata tajam ke karyawan minimarket di Kota Perbaungan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Satu pelaku membuka laci kasir dan meminta kepada penjaga minimarket untuk menunjukkan berangkas tempat penyimpanan uang. Pelaku kabur usai menggasak uang tunai, puluhan bungkus rokok dan makanan senilai total 50 juta rupiah. Berbekal plat nomor sepeda motor pelaku yang terekam CCTV, polisi menangkap seorang pelaku, Budi Sutandi, di rumahnya di Kelurahan Tualang. Satu pelaku lain masih dikejar polisi. Nodong kasir, kemudian mengancam, menyuruh kasir untuk menunjukkan berangkas. Kemudian suruh buka berangkas ke belakang, satunya disekap. Pelaku yang ditahan di Mapolres Serdang Bedagai terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada pencurian modus pecah kaca mobil. Dalam hitungan menit, dua pelaku mencuri tas seorang nasabah berisi uang ratusan juta rupiah. Padahal uang tersebut baru diambil korban dari bank. Diduga korban telah dibuntuti. Polisi melakukan olah TKP di lokasi kejadian pencurian pecah kaca mobil di Jalan KBP Duriat, Ponorogo, Jawa Timur. Pencurian terjadi saat korban mampir ke warung makan usai mengambil uang di bank. Dua pelaku yang mengendarai motor membobol kaca mobil dan menggasak tas berisi uang tunai 170 juta rupiah. Saksi yang melihat aksi pelaku sempat berteriak dan mengejar. Kejadian cepat ya Pak ya? Wah cepat sekali. Masuk semua apa cuma separuh? Saya tahunya dia keluar. Sampai ngasih kan saya tahu dia keluar. Lewat jendela itu? Iya, jendela. Keluar langsung gonceng motor, saya langsung sek. Polisi masih mengejar dua pelaku pencurian ini.
Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Suboke, iNews melaporkan. Diduga melaju kencang, mobil Mini Cooper hilang kendali dan menabrak tiang beton MRT di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kerasnya benturan menyebabkan pengemudi mobil pingsan. Sebuah mobil Mini Cooper menghantam trotoar dan tembok di Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kecelakaan berawal saat mobil yang dikendarai seorang pria melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Blok M menuju Senayan. Kondisi jalan yang tidak rata, tepatnya di depan Gedung Kejaksaan Agung, membuat pengendara hilang kendali hingga menabrak trotoar dan tembok pagar. Kerasnya benturan membuat bagian depan mobil rusak berat. Pengendara mobil tak sadarkan diri di dalam mobilnya. Nabrak inian dulu nih, yang beton ini nih. Separator ya bang itu? Iya, baru lompat ke sini. Ban belakangnya naik dah. Kasus kecelakaan tunggal ini ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan. Pengemudi mobil yang terluka dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, penjamret kalung milik seorang nenek di Pondok Aren, Tangerang, Banten ditangkap polisi. Aksi pelaku sempat terekam kamera CCTV. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura menanyakan alamat, kemudian merampas perhiasan korban. CCTV merekam aksi penjamretan kalung emas yang dilakukan dua pria pengendara motor terhadap nenek Sopiah di Pondok Aren, Tangerang, Banten. Setelah video penjamretan viral di media sosial, polisi menangkap Ian, satu pelaku jambret, serta Dadang penadanya. Polisi menyita motor yang digunakan pelaku saat beraksi, masker, kartu ATM, serta uang hasil penjualan kalung 2,6 juta rupiah. Modus pelaku berpura-pura menanyakan alamat kepada korban. Melihat kondisi sepi, pelaku kemudian beraksi. Pelaku berpura-pura mencari alamat kepada korban, namun setelah itu pelaku menarik perhiasan emas jenis kalung dari leher korban. Pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara, sementara polisi masih memburu satu pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Seorang balita di Sleman, Yogyakarta tewas dianiaya pria kekasih ibunya. Ironis, penganiayaan terjadi lantaran pelaku kesal, korban sering ngompol. Garis polisi masih memagari sebuah rumah kontrakan di wilayah Sendang Agung, Sleman, Yogyakarta. Polisi masih melakukan penyelidikan tewasnya balita berusia 4,5 tahun. Ironis, pelaku penganiayaan yang menewaskan korban adalah JRT, kekasih ibu korban. JRT telah ditetapkan sebagai tersangka. Kepada polisi, JRT mengaku jengkel karena balita anak kekasihnya itu sering ngompol dan buang air sembarangan. JRT mengaku menghabisi korban dengan tangan kosong. Namun polisi masih menunggu hasil otopsi karena ditemukan luka-luka di tubuh balita ini. Rasa risih ataupun marah sehingga melampiaskan mungkin perbuatannya ataupun rasa jengkelnya kepada korban. Kasus ini terungkap setelah ayah kandung korban curiga melihat banyak luka di tubuh anak balitanya dan melapor ke polisi. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan. Pemirsa, bayi perempuan 8 bulan diduga jadi korban tindak asusila yang dilakukan pengasuhnya sendiri. Pelaku berbuat tindak asusila menggunakan botol parfum. Saat beraksi, pelaku juga melakukan video call dengan suami sirinya. Barang bukti HP, baju bayi dan botol parfum disita polisi dari tangan seorang wanita 19 tahun tersangka kasus pencabulan. Ironis, wanita yang bekerja sebagai pengasuh bayi tega mencabuli bayi berusia 8 bulan yang diasuhnya. Pelaku melakukan tindak asusila menggunakan botol parfum. Aksi ini bahkan direkam pelaku dan dikirim ke suami sirinya yang bekerja di Medan, Sumatera Utara.
tindakan asusila ini terungkap setelah ibu korban curiga mengintip ulah pelaku dari pintu kamar tidurnya. Polisi menduga wanita ini memiliki kelainan seksual akibat menggunakan sabu. Video call seperti itu, kalau saya rasa untuk alasan takut diancam, saya rasa tidak masuk akal juga. Cuman ada faktor X yang menyebabkan hal itu terjadi. Salah satunya yaitu tadi karena riwayat dia pernah menggunakan sabu. Pelaku yang pernah ditahan dalam kasus narkoba ini kali ini dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Incar perhiasan dua remaja wanita nekat membunuh seorang nenek tetangganya saat sedang tertidur. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Sergap Investigasi.